Sebab demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Saat ini, demokrasi dalam pemilu kita selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan. Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tetapi tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi. Jokowi terdiam lesu, disindir dan dipermalukan oleh Puan Maharani, putri Ibu Megawati, di rapat paripurna di gedung DPR MPR. Wow, ini sih seru teman-teman. Yuk kita simak videonya. Dalam pidato politiknya, Puan Maharani mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi harus ada ruang yang terbuka kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan protes, dan juga untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Kata Puan mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, ada semacam pergeseran dalam menyampaikan aspirasi dan kritik yang disampaikan oleh rakyat. Tidak lagi bersifat konvensional, seperti protes-protes jalanan, seperti demonstrasi, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah pidato politik yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sidang tahunan MPR RI yang juga adalah sidang tahunan bersama dengan DPR dan DPD. Di situ banyak sekali anggota dewan yang hadir, kemudian juga anggota DPD, ada Presiden Republik Indonesia, kemudian para menteri, wakil presiden, mantan wakil presiden, dan seterusnya. Dalam pidato politiknya, Puan Maharani mengatakan bahwa dalam iklim demokrasi harus ada ruang yang terbuka kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan protes, dan juga untuk menyampaikan kritik secara terbuka. Kata Puan mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, ada semacam pergeseran dalam menyampaikan aspirasi dan kritik yang disampaikan oleh rakyat. Tidak lagi bersifat konvensional, seperti protes-protes jalanan, seperti demonstrasi, dan seterusnya. Tapi belakangan ini rakyat menggunakan kecanggihan teknologi, menggunakan internet dan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan politik, pesan-pesan kritik, sekaligus pesan-pesan perlawanan terkait dengan situasi dan kondisi bangsa yang dalam banyak hal masih cukup jauh panggang dari api. Kata Puan Maharani, saat ini begitu banyak istilah-istilah yang begitu populer yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kritis, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang itu mewarnai dunia maya dan dunia digital. Istilah yang disebut oleh Puan adalah kabur aja dulu, kemudian Indonesia gelap, bendera One Piece, termasuk juga lelucon politik, dagelan politik yang disebut dengan istilah negara Konoha. 4 istilah ini saya kira memang belakangan ini cukup menjadi istilah yang cukup viral, istilah-istilah yang sebenarnya untuk menunjukkan ada begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi di negara kita. Sebut saja misalnya soal kabur aja dulu. Kalau kita mau ingat satu persatu, ketika muncul tagar kabur aja dulu, ajakan-ajakan semacam bagaimana ini adalah inisiatif sebenarnya dari kelompok-kelompok kritis dan pegiat media sosial soal kabur aja dulu, ini adalah sebagai salah satu bentuk kritik ataupun respon betapa sulitnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Dulu kita mendengarkan bagaimana begitu banyak para elit bangsa ini berjanji akan menyiapkan bukan hanya ribuan, bahkan puluhan juta tenaga kerja. Tapi sampai hari ini, tenaga kerja yang dijanjikan itu masih jauh panggang dari api. Jadi kabur aja dulu itu sebenarnya adalah sebagai bentuk kegelisahan, sebagai bentuk protes, sekaligus sebagai salah satu bentuk kritik. Bagaimana di negara kita hari ini adalah negara yang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan.
Begitupun dengan istilah Indonesia gelap. Ini kan sebaliknya ingin ditegaskan bahwa Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tidak baik-baik saja, karena pada saat yang bersamaan kekuasaan politik dan pemerintah mengatakan bahwa semua persoalan-persoalan kebangsaan kita itu adalah sudah selesai. Indonesia kita itu adalah Indonesia emas. Indonesia itu adalah Indonesia yang sudah maju dan berkeadilan. Tapi sekali lagi kan kita tidak bisa menutup mata. Hingga saat ini istilah Indonesia gelap itu adalah untuk menjelaskan bagaimana fenomena sosial, politik, dan ekonomi yang dalam banyak hal masih belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di bawah. Begitupun sehari, 2 hari, dan bahkan beberapa minggu yang lalu, perbincangan terkait dengan bendera One Piece juga ramai. Sempat muncul isu ini dilarang. Juga muncul ancaman-ancaman ini ada kaitannya dengan tindakan pidana dan seterusnya. Padahal bendera One Piece itu adalah sebagai salah satu bentuk kegelisahan, semacam protes dan ketidaknyamanan atas kondisi situasi Indonesia yang menurut para pengkritik, menurut masyarakat dan pegiat-pegiat demokrasi dan kelompok kritis, saat ini memang adalah Indonesia yang dalam banyak hal masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan strategis, soal kemiskinan, soal pengangguran, lapangan pekerjaan, kemiskinan masih cukup banyak, orang sulit untuk mencari pekerjaan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ketika muncul istilah negara Konoha, ini kan sebenarnya adalah istilah untuk menyebut Indonesia. Cuman karena takut diapa-apain, maka muncul istilah dengan negara Konoha. Oleh karena itu bagi saya, ketika Puan Maharani menyatakan dan menyinggung terkait dengan bendera One Piece, kabur aja dulu, Indonesia gelap dan negara Konoha, ini adalah sebagai salah satu bentuk respon dari elit, dalam konteks ini adalah DPR. Dan itu semua dalam banyak hal sangat layak untuk kita diskusikan. Pertama, sepertinya Puan Maharani itu sengaja menyinggung istilah-istilah yang saya kira selama ini dijadikan sebagai instrumen, dijadikan sebagai istilah ataupun bahasa-bahasa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat kritis, kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dipinggirkan dalam melihat persoalan-persoalan yang krusial di negara kita. Kenapa ini sengaja disampaikan? Tentu karena yang hadir dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD, di situ kan dihadiri oleh semua unsur-unsur di negara kita. Ada presiden, wakil presiden, anggota dewan, menteri, dan seterusnya. Tentu harapan terbesarnya ketika ada pidato politik yang disampaikan oleh seorang penting, yaitu Ketua DPR RI, yang mengatakan bahwa harus ada upaya, bukan hanya mendengar, tapi juga harus merespon dari kegelisahan-kegelisahan publik. Itu tentu dalam konteks bagaimana para pemangku kepentingan yang hadir dalam sidang tahunan kemarin di MPR itu harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kita tahu dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD kemarin, di situ adalah ada Presiden Republik Indonesia, di situ ada Wakil Presiden, di situ juga hadir semua anggota DPR RI. Ini adalah dua unsur yang kita tahu mampu melakukan apapun di negara kita. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, kemarin di acara rapat paripurna ya dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, dan di sana hadir ya semua stakeholder, semua lembaga, semua pemerintah legislatif hingga mantan-mantan presiden, wakil presiden, dan banyak sekali teman-teman. Dan yang semakin seru adalah ketika Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, ya, Puan ini adalah putrinya Ibu Mega yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, teman-teman. Nah, yang menarik adalah ketika Puan itu menyorot banyak hal ya, mengkritik banyak hal tentang apa yang terjadi selama ini di negara kita. Tak terlepas juga bahwa Puan ini sangat-sangat cerdik dan cerdas sekali teman-teman ya, menyinggung soal bagaimana campur tangan ya beberapa pihak dalam pemilu. Inilah yang disoroti Puan Maharani teman-teman ya. Ini sangat-sangat luar biasa teman-teman, sangat tajam, sangat membuat Jokowi terdiam.
Dan ini sangat seru sekali ya, bagaimana sepertinya ya Puan Maharani ini memang sangat luar biasa memberikan kritikan, memberikan sorotan ya, walaupun soft spoken ya, santai namun tajam dan menusuk teman-teman. Inilah letak di mana PD Perjuangan yang diharapkan untuk mengkritik pemerintah ya sebagai partai oposisi. Dan kita yakin bahwa semoga PD Perjuangan ke depan ini terus menjadi partai yang oposisi ya, mengkritik apapun yang menjadi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Bagaimana menurut kalian?